Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Husnul Khotimah dengan NIM 2531411133 dari kelas 2D Prodi PGMI. Pada kesempatan saat ini, saya akan menjelaskan tentang beberapa materi fikih. Ada 5 materi. Oh my god! Yang pertama, perbedaan pendapat mazhab tentang bacaan basmalah dalam Al-Fatihah. Materi yang kedua, ketentuan memandikan dan mengkafani jenazah. Yang ketiga, syarat wajib zakat terkait kepemilikan harta. Dan yang keempat, syarat-syarat wajib haji. Dan materi yang terakhir yaitu metode ijtihad dalam penggalian hukum Islam serta kedudukan fatwa MUI. Mari kita bahas satu persatu ya teman-teman. Pembahasan pertama yaitu mengenai perbedaan pendapat 3 mazhab tentang status bacaan basmalah dalam surat Al-Fatihah. Yang pertama, mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i, basmalah merupakan bagian dari surat Al-Fatihah dan termasuk ayat pertama Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah adalah rukun sholat yang wajib dibaca, maka basmalah juga wajib dibaca. Oleh karena itu, dalam sholat jahriyah seperti subuh, maghrib, isya, itu basmalah dibaca dengan suara keras. Dasar pendapat ini adalah hadis-hadis yang dipahami secara tekstual, bahkan sholat tidak sah tanpa membaca Al-Fatihah secara lengkap. Yang kedua, ada mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah, melainkan ayat yang berfungsi sebagai pemisah antar surat. Karena itu, membaca basmalah hukumnya sunnah dan dibaca secara lirik, baik dalam surah Bahasa Inggris kan bukan bahasa asing, tapi bahasa dalam surat Siriyah maupun Jariyah. Mazhab ini lebih menekankan pendekatan rasional dalam memahami dalil. Yang ketiga ada mazhab Maliki. Mazhab Maliki bahkan cenderung memakruhkan pembacaan basmalah sebelum Al-Fatihah. Pendapat ini didasarkan pada praktik masyarakat Madinah yang langsung memulai bacaan dengan Alhamdulillahirabbil alamin dalam sholat fardu. Perbedaan ini merupakan ikhtilaf fiqhiyah yang sah dan tidak boleh menjadi penyebab perpecahan ya teman-teman. Ketika kita menjadi makmum di wilayah yang mayoritas mengikuti mazhab berbeda, kita harus menghormati iman, menjaga persatuan jamaah, dan tetap meyakini bahwa sholat kita itu sah. Nah, dengan demikian, perbedaan mazhab merupakan kekayaan intelektual Islam yang harus disikapi dengan toleransi dan saling menghargai. Jadi kita tidak boleh merasa gimana-gimana ya teman-teman. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu ketentuan memandikan jenazah dan mengkafani jenazah. Pada materi ini saya akan membahas tentang orang yang paling berhak memandikan jenazah serta perbedaan kain kafan laki-laki dan perempuan berdasarkan jenis kelamin ya teman-teman. Prinsip dasarnya adalah jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki, tidak boleh dimandikan oleh perempuan. Selanjutnya ada jenazah perempuan, yaitu harus dimandikan oleh perempuan.
Namun, terdapat pengecualian bagi pasangan suami istri yang diperbolehkan saling memandikan. Sedangkan anak kecil yang belum mencapai usia syahwat dapat dimandikan oleh laki-laki maupun perempuan. Dalam kondisi darurat, ketika tidak ada orang yang sesuai untuk memandikan, jenazah itu dapat ditayamumkan. Berdasarkan hubungan kekerabatan, untuk jenazah perempuan, urutan yang paling berhak memandikannya adalah yang pertama, kerabat perempuan yang mahram, yang kedua, kerabat perempuan yang non mahram, dan yang ketiga yaitu suami. Yang keempat, perempuan lain di luar keluarganya. Hal ini didasarkan pada pertimbangan kasih sayang dan kedekatan keluarga. Perbedaan kain kafan bagi jenazah laki-laki dan jenazah perempuan. Untuk jenazah laki-laki itu disunahkan menggunakan 3 lapis kain kafan. Oh my god! Sedangkan untuk jenazah perempuan terdiri dari jilbab, gamis atau baju, sarung atau rok, 2 lapis kain kafan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa syariat Islam sangat memperhatikan kehormatan dan menjaga aurat jenazah hingga akhir hayatnya. Mari kita lanjut untuk materi yang ketiga, yaitu syarat wajib zakat. Ada al-mikah at-tamah, an-na'am, nisab, dan haul. Dalam zakat itu terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi ya teman-teman. Yang pertama ada al-mikah at-tamah. Al-mikah at-tamah berarti kepemilikan penuh. Harta yang dizakati itu harus benar-benar berada dalam penguasaan pemiliknya. Jika seseorang belum memiliki kendali penuh atas harta tersebut, maka zakat itu belum wajib untuk dikeluarkan. Yang kedua, an-na'am. An-na'am berarti berkembang atau berpotensi berkembang. Artinya, harta tersebut mampu menghasilkan keuntungan atau pertambahan nilai. Contohnya itu ada emas, perdagangan, investasi, dan usaha produktif. Yang ketiga, nisab. Nisab adalah batas minimum harta yang menyebabkan seseorang itu wajib untuk zakat. Contohnya seperti emas sebesar 85 gram, dan yang kedua hasil pertanian sekitar 653 kg gabah. Jika harta itu belum mencapai nisab, maka zakat itu belum diwajibkan. Yang keempat, haul. Haul adalah masa kepemilikan selama 1 tahun hijriah. Syarat haul itu berlaku pada zakat emas, tabungan, dan perdagangan. Namun, pada zakat pertanian dan zakat profesi, haul itu tidak selalu disyaratkan. Dengan memenuhi syarat-syarat tersebut, zakat menjadi sah dan sesuai dengan ketentuan syariat. Lanjut ke materi yang keempat, yaitu syarat-syarat wajib haji. Ibadah haji itu diwajibkan bagi setiap muslim yang memenuhi 5 syarat berikut. Yang pertama adalah Islam. Haji hanya diwajibkan bagi seseorang yang beragama Islam. Yang kedua ada baligh. Seseorang itu harus telah mencapai usia dewasa menurut syariat.
anak yang berhaji tetap memperoleh pahala, tetapi belum menggugurkan kewajiban hajinya ketika dewasa. Dan yang ketiga, berakal. Orang yang tidak berakal tidak dikenai beban hukum atau taklif, termasuk kewajiban haji. Dan yang keempat yaitu merdeka. Apa sih merdeka itu? Merdeka dalam fikih klasik, budak tidak diwajibkan berhaji karena tidak memiliki kebebasan penuh dalam harta maupun waktu. Dan yang kelima, istihaq atau mampu. Kemampuan itu bisa meliputi yang pertama kemampuan fisik, dan yang kedua kemampuan finansial, yang ketiga kemampuan mental dan rohani, dan yang keempat keamanan selama perjalanan. Jika seluruh syarat tersebut itu sudah dipenuhi, maka haji menjadi wajib untuk dilaksanakan ya. Nah, di sini kita sudah memasuki materi yang terakhir nih teman-teman, yaitu materi yang kelima. Isinya metode ijtihad dan kedudukan fatwa MUI. Dalam merumuskan hukum Islam kontemporer itu terdapat 3 metode ijtihad yang harus digunakan. Yang pertama, ijtihad tarji'i. Ijtihad tarjihi itu memilih pendapat ulama terdahulu yang paling kuat dalilnya dan yang paling sesuai dengan kondisi saat ini. Metode ini tidak diciptakan hukum baru, melainkan memilih pendapat yang paling relevan. Ada beberapa metode. Yang pertama, metode ilhaqi, yaitu metode ilhaqi menggunakan analogi terhadap kasus yang sudah pernah diputuskan dalam kitab fikih. Masalah baru itu disampaikan dengan masalah lama yang memiliki kesamaan sebab hukum atau ilat. Yang kedua, ijtihad insya'i. Ijtihad insya'i itu digunakan untuk masalah yang benar-benar baru dan belum pernah dibahas ulama terdahulu. Dalam metode ini, ulama langsung menggali hukum dari Al-Quran, hadis, maqasid syariah, dan kaidah fikih. Ada beberapa contohnya. Yang pertama, pembahasan hukum tentang kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan rekayasa genetika. Mengapa sih fatwa MUI itu bersifat ghairu ilzam? Fatwa MUI disebut ghairu ilzam itu karena tidak mengikat secara hukum negara. MUI bukan lembaga pembentuk undang-undang, sehingga fatwanya tidak memiliki kekuatan memaksa seperti peraturan pemerintah atau keputusan pengadilan. Namun, secara sosiologis, fatwa MUI itu memiliki kepatuhan moral yang kuat karena yang pertama, dikeluarkan oleh para ulama yang memiliki otoritas keagamaan. Yang kedua, memiliki legitimasi religius, dan yang ketiga, menjadi rujukan berbagai lembaga Islam. Yang terakhir, itu disusun melalui ijtihad jama' atau ijtihad kolektif. Karena itu, masyarakat muslim tetap menjadikan fatwa MUI sebagai pedoman dalam kehidupan beragama. Ya, materi kita sudah selesai teman-teman. Demikian ya pemaparan yang telah saya sampaikan tadi mengenai perbedaan pendapat mazhab tentang basmalah, ketentuan jenazah, syarat zakat, syarat wajib haji,
dan metode ijtihad dalam fatwa MUI. Semoga materi yang saya sampaikan tadi dapat menambah pemahaman kita tentang ilmu fikih dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Saya mohon maaf ya apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.